Halo Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Panduan Sehat Lansia, selamat datang. Kami senang sekali Anda bisa bergabung dengan komunitas kami. Saya punya kisah inspiratif dari Bapak Harry, seorang pria berusia 60 tahunan. Beliau dulu sempat kesulitan berjalan, bahkan harus bergantung pada bantuan. Namun, kini ia sudah bisa berjalan normal lagi. Kakinya prima, dan bisa beraktivitas dengan mandiri. Rahasianya ternyata hanya dengan mengubah satu kebiasaan sederhana. Di Pagi Hari. Di video kali ini, mari kita bahas apa saja kebiasaan yang dilakukan oleh Bapak Harry sehingga membuat kondisinya prima kembali di usia senjanya. Jangan sampai Anda lewatkan ya, Bapak dan Ibu. Apakah Anda merasakan kaki semakin lemah seiring bertambahnya usia? Atau mungkin Anda mulai kesulitan menaiki tangga, bangkit dari kursi, atau bahkan hanya berjalan jauh? Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari krisis tersembunyi yang disebut sarkopenia, yaitu hilangnya massa dan kekuatan otot secara progresif. Dijelaskan bahwa setelah usia 55 tahun, seseorang dapat kehilangan hingga 8% massa otot setiap dekade. Angka ini bisa terus meningkat jika tidak diatasi. Kehilangan otot ini memengaruhi kekuatan kaki Anda, keseimbangan, dan tentu saja kemandirian Anda dalam beraktivitas sehari-hari. Risiko jatuh dan cedera serius pun meningkat drastis. Seringkali, masalah ini dianggap sebagai takdir penuaan yang tidak bisa dihindari. Banyak lansia yang pasrah atau hanya mengandalkan obat-obatan. Namun, penelitian modern menunjukkan bahwa hal ini dapat dicegah, diperlambat, bahkan dibalikkan. Penelitian dari Harvard Medical School secara mengejutkan menunjukkan bahwa perubahan sederhana dalam pola makan, terutama yang berfokus pada 2 jam pertama setelah bangun tidur, dapat secara signifikan memperlambat, menghentikan, atau bahkan membalikkan hilangnya otot ini. Ini adalah jendela kritis di mana tubuh paling siap menerima dan memanfaatkan nutrisi untuk membangun kembali otot. Jangan biarkan usia merenggut kekuatan dan kemandirian Anda. Dengan informasi ini, Anda bisa mengambil langkah proaktif untuk menjaga kaki tetap prima dan aktif di usia emas. Saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Panduan Sehat Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas, Bapak dan Ibu. Mari kita selami lebih dalam tentang krisis tersembunyi yang dihadapi banyak lansia. Sarkopenia, yaitu hilangnya massa, kekuatan, dan fungsi otot. Ini adalah masalah serius yang seringkali tidak disadari sampai dampaknya terasa signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu sarkopenia? Ini adalah kondisi progresif di mana tubuh kehilangan serat otot seiring bertambahnya usia. Proses ini dimulai bahkan sejak usia 30-an, tetapi percepatannya meningkat drastis setelah usia 55 atau 60 tahun. Statistik menunjukkan bahwa setelah usia 55 tahun, seseorang dapat kehilangan hingga 8% massa otot setiap dekade tanpa intervensi. Angka ini bisa terus menumpuk, membuat lansia sangat lemah. Dampak nyata pada kehidupan lansia, kehilangan otot ini berdampak langsung pada kemampuan Anda untuk melakukan aktivitas dasar sehari-hari. Anda mungkin mulai merasa kesulitan bangkit dari kursi, perlu bantuan tangan atau dorongan ekstra. Sulit naik tangga, merasa napas pendek, kaki gemetar, atau perlu berpegangan erat. Kaki terasa lemah dan mudah lelah saat berjalan jauh atau berdiri lama. Peningkatan risiko jatuh. Keseimbangan yang buruk akibat otot lemah adalah penyebab utama jatuh pada lansia yang bisa berujung pada patah tulang serius, penurunan kemandirian, ketergantungan pada orang lain untuk mobilitas. Mengapa ini krisis? Karena seringkali gejalanya muncul perlahan dan dianggap normal,
bagian dari penuaan. Banyak lansia tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami kehilangan otot yang signifikan, sampai sudah mencapai tahap yang parah. Peran metabolisme otot. Otot bukan hanya untuk bergerak, mereka adalah pabrik pembakar kalori terbesar dalam tubuh dan berperan dalam mengatur gula darah serta kekebalan tubuh. Kehilangan otot berdampak pada seluruh sistem tubuh. Namun, ada kabar baik. Penelitian dari Harvard Medical School dan banyak studi lainnya kini menunjukkan bahwa kehilangan otot ini dapat dicegah, diperlambat, bahkan dibalikan, dan kuncinya terletak pada jendela kritis. 2 jam di pagi hari. Jendela kritis 2 jam ini adalah periode emas. 2 jam pertama setelah Anda bangun tidur. Mengapa ini penting? Karena setelah puasa semalaman saat tidur, tubuh Anda berada dalam kondisi yang disebut katabolik atau pemecahan. Tubuh mungkin mulai memecah protein otot untuk mendapatkan energi. Namun, pada saat yang sama, tubuh juga sangat responsif terhadap nutrisi. Mekanisme mengonsumsi nutrisi yang tepat, terutama protein berkualitas tinggi, dalam 2 jam pertama setelah bangun tidur, dapat memberikan sinyal kuat kepada tubuh untuk beralih dari mode pemecahan ke mode pembangunan kembali anabolik. Ini akan menghentikan penyusutan otot, merangsang sintesis protein otot baru, dan memaksimalkan respons tubuh terhadap nutrisi. Ini adalah kebiasaan pagi sederhana yang bisa menjadi game changer untuk menjaga kaki tetap prima dan tubuh kuat di usia emas Anda Bapak dan Ibu. Inilah daftar 6 pilihan sarapan yang dirancang khusus untuk dimanfaatkan dalam jendela kritis 2 jam setelah bangun tidur. Pilihan-pilihan ini kaya protein berkualitas, tinggi dan nutrisi penting lainnya untuk membangun dan menjaga otot Anda. Telur adalah pembangkit tenaga, protein dan nutrisi yang mudah diakses. Mengapa efektif? Telur adalah protein lengkap, artinya mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun otot. Telur juga kaya leusin, asam amino pemicu utama sintesis protein otot. Selain itu, telur mengandung vitamin D dan B12 yang penting untuk kesehatan otot dan energi. Cara: konsumsi jendela 2 jam. Rebus 2-3 butir telur hingga matang putih dan kuning mengeras. Jika Anda membuatnya ora-arik, gunakan sedikit minyak zaitun extra virgin. Konsumsi ini dalam waktu 2 jam setelah bangun. Manfaat tambahan: mudah dicerna, memberikan rasa kenyang yang tahan lama. Greek yogurt jauh berbeda dengan yogurt biasa karena kandungan proteinnya yang jauh lebih tinggi. Mengapa efektif? Kaya akan protein kasein, protein lambat cerna, dan protein whey, protein cepat cerna. Protein whey memberikan pasokan asam amino instan di awal, sedangkan kasein akan melepaskannya perlahan selama beberapa jam. Ini ideal untuk mendukung otot Anda di pagi hari. Greek yogurt juga kaya kalsium dan vitamin D jika diperkaya untuk tulang kuat. Cara konsumsi jendela 2 jam. Konsumsi 1 cangkir, sekitar 150-200 gram Greek yogurt plain tanpa gula. Anda bisa menambahkan sedikit buah beri, biji chia, atau rami, atau kacang-kacangan. Manfaat tambahan: mengandung probiotik untuk kesehatan pencernaan yang mendukung penyerapan nutrisi otot. Oatmeal adalah karbohidrat kompleks yang baik, tetapi perlu ditingkatkan proteinnya. Mengapa efektif? Oats sendiri adalah sumber karbohidrat kompleks yang memberikan energi stabil. Ketika dikombinasikan dengan protein, ia menjadi sarapan lengkap. Protein dan serat dari kombinasi ini membantu menjaga kadar gula darah stabil, yang penting untuk mencegah pemecahan otot. Cara konsumsi jendela 2 jam. Siapkan 1/2 cangkir kering oatmeal utuh. Setelah matang, tambahkan 1/2 cangkir buah beri kaya antioksidan, 1-2 sendok makan biji chia atau rami, labu, dan atau 1 scoop kecil bubuk protein whey atau kasein, sekitar 10-15 gram protein. Manfaat tambahan: serat tinggi untuk pencernaan. Antioksidan dari buah beri bagi bapak dan ibu yang vegetarian atau mencari protein nabati. Tahu dan tempe adalah pilihan sangat baik. Mengapa efektif?
Keduanya adalah sumber protein nabati berkualitas tinggi, mengandung semua asam amino esensial. Tempe, khususnya, adalah produk fermentasi kedelai yang nutrisinya lebih mudah diserap dan mengandung probiotik kara, konsumsi jendela 2 jam. Olah tahu atau tempe dengan cara sehat. Kukus, rebus, panggang, atau tumis ringan dengan sedikit minyak zaitun. Hindari menggoreng. Konsumsi 100-150 gram tahu atau tempe bisa dipadukan dengan sayuran. Manfaat tambahan, sumber serat tempe, antioksidan, dan mineral penting. Mungkin terdengar tidak biasa untuk sarapan, tetapi salmon adalah pilihan yang luar biasa. Mengapa efektif? Salmon kaya akan protein lengkap dan asam lemak omega-3, EPA, dan DHA. Omega-3 memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, membantu mengurangi peradangan yang dapat menghambat pemulihan otot. Salmon juga sumber vitamin D yang baik, vital untuk penyerapan kalsium dan fungsi otot kara. Konsumsi jendela 2 jam, panggang atau kukus porsi kecil salmon sekitar 80-100 gram. Bisa disajikan dengan sedikit sayuran hijau. Manfaat tambahan, mendukung kesehatan jantung dan otak. Jika Anda terburu-buru atau sulit makan makanan padat di pagi hari, bubuk protein bisa jadi solusi cepat dan efektif. Mengapa efektif bubuk protein? Adalah cara cepat dan mudah untuk mendapatkan asupan protein tinggi. Pilih whey protein untuk penyerapan cepat ideal setelah olahraga sore hari dan untuk sarapan. Atau kasein protein. Jika Anda ingin pelepasan asam amino yang lebih lambat karena konsumsi jendela 2 jam, campurkan 1 scoop sekitar 20-30 gram protein. Bubuk protein favorit Anda dengan air dan tambahkan 1/2 cangkir buah beri, misalnya blueberry atau strawberry, untuk antioksidan dan serat. Kocok hingga rata dan minum segera. Manfaat tambahan sangat praktis, mudah dicerna, dan memberikan nutrisi langsung ke otot. Bapak dan Ibu, keberhasilan kebiasaan pagi ini sangat bergantung pada waktu konsumsinya. Jangan abaikan jendela kritis 2 jam setelah bangun tidur. Mengapa jendela 2 jam itu krusial? Kondisi puasa semalaman, setelah berjam-jam tidak makan saat tidur. Tubuh berada dalam kondisi puasa. Ini berarti simpanan glikogen energi di hati dan otot mungkin rendah. Untuk mendapatkan energi, tubuh bisa mulai memecah protein otot katabolisme. Respons tubuh optimal. Dalam 2 jam pertama setelah bangun, tubuh sangat sensitif terhadap nutrisi, terutama asam amino dari protein. Ini adalah saat di mana tubuh paling efisien dalam menggunakan protein untuk sintesis protein otot anabolisme dan memperbaiki jaringan yang rusak semalaman. Menghentikan katabolisme, memberikan pasokan protein berkualitas tinggi dalam jendela. Ini segera menghentikan proses pemecahan otot dan memicu proses pembangunan kembali. Ini adalah sinyal yang sangat kuat bagi tubuh Anda untuk memprioritaskan pemeliharaan dan pertumbuhan otot memaksimalkan hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan, G, dilepaskan terutama saat tidur dalam. Asupan protein yang tepat di pagi hari dapat mendukung efektivitas GH dalam proses perbaikan otot. Energi, stabil sepanjang hari. Protein dan karbohidrat kompleks dari sarapan yang tepat juga memberikan energi yang stabil, mencegah energy crash di tengah pagi dan menjaga Anda tetap kuat sepanjang hari. Apa yang terjadi jika melewatkan jendela ini? Jika Anda menunda sarapan yang kaya protein lebih dari 2 jam, atau hanya mengonsumsi karbohidrat sederhana, misalnya roti putih dan teh manis, tubuh akan terus berada dalam kondisi katabolik lebih lama. Ini berarti penyusutan otot akan berlanjut, dan Anda akan kehilangan kesempatan emas untuk memaksimalkan pemulihan dan pembangunan otot yang sangat penting bagi lansia. Jadi, jadikan sarapan berprotein tinggi dalam 2 jam. Pertama, setelah bangun tidur sebagai prioritas utama Anda setiap hari. Bapak dan Ibu, seperti kisah Bapak Harry yang awalnya kesulitan berjalan, kini bisa berjalan normal lagi. Hasil dari kebiasaan pagi. Ini bisa sangat nyata. Berdasarkan penelitian dan testimoni, Anda bisa mengharapkan peningkatan kekuatan kaki,
Anda akan merasa lebih kuat saat berjalan, menaiki tangga, atau bangkit dari posisi duduk. Kaki tidak lagi terasa lemas atau gemetar. Peningkatan keseimbangan dan stabilitas. Otot yang lebih kuat mendukung keseimbangan yang lebih baik. Mengurangi risiko jatuh secara signifikan. Penelitian menunjukkan penurunan risiko jatuh hingga 67% pada kelompok yang menerapkan protokol serupa. Peningkatan massa otot dalam beberapa minggu hingga bulan. Anda mungkin akan melihat peningkatan pada massa otot, terutama jika juga disertai dengan aktivitas fisik ringan. Peningkatan daya ingat dan fokus. Nutrisi yang baik di pagi hari mendukung kesehatan otak, yang dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Penurunan tekanan darah, protein, dan nutrisi penting lainnya juga berkontribusi pada kesehatan jantung dan dapat membantu menurunkan tekanan darah. Seperti yang dialami Bapak Edi. Tidur lebih nyenyak. Dengan tubuh yang mendapatkan nutrisi optimal dan perbaikan otot yang efisien, kualitas tidur Anda akan membaik. Mengurangi gangguan seperti sering terbangun di malam hari. Rencana tindakan Anda mulai sekarang. Pilih 1-2 pilihan sarapan dari 6 pilihan yang kami berikan. Pilih 1-2 jenis yang paling Anda sukai dan mudah Anda siapkan. Jadikan rutinitas, konsumsi sarapan pilihan Anda setiap hari. Dalam 2 jam pertama setelah bangun tidur, disiplin adalah kunci. Kombinasikan dengan hidrasi. Minum segelas air putih sebelum sarapan Anda. Gerakan tubuh setelah sarapan. Jika memungkinkan, lakukan jalan kaki ringan atau peregangan 10-15 menit. Pantau kemajuan. Catat bagaimana perasaan Anda setelah seminggu, 2 minggu, dan seterusnya. Anda akan merasakan perbedaannya. Bapak dan Ibu, kita telah membahas secara mendalam tentang 1. Kebiasaan pagi yang ajaib untuk menjaga kaki tetap prima dan otot kuat anti susut. Kuncinya adalah memanfaatkan jendela kritis 2 jam setelah bangun tidur dengan nutrisi yang tepat. Takaran aman untuk sarapan penguat otot per porsi. Dalam 2 jam bangun tidur, telur rebus 2-3 butir. Greek yogurt plain 1 cangkir. 150-200 gram oatmeal. Dengan protein, 1/2 cangkir oats kering tambah protein tambahan buah beri, biji, bubuk protein, tahu atau tempe. 100-150 gram kukus atau rebus, tumis ringan, ikan salmon, panggang, 80-100 gram porsi kecil. Bubuk protein, 1 scoop 20-30 gram protein, dicampur air atau buah. Pentingnya konsistensi. Lakukan ini setiap hari. Hasil nyata butuh waktu dan disiplin. Gaya hidup holistik yang mendukung. Pola makan seimbang. Pastikan asupan protein cukup sepanjang hari. Bukan hanya sarapan. Lengkapi dengan sayuran, buah, biji-bijian utuh, dan lemak sehat. Hidrasi cukup. Minum air putih yang cukup sepanjang hari minimal 8 gelas. Olahraga ringan teratur. Lakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan Anda. Durasi aman untuk lansia adalah minimal 30 menit, 3-5 kali seminggu, dengan intensitas ringan hingga sedang, jalan kaki, tai chi, berenang, latihan beban tubuh ringan, selalu lakukan pemanasan dan pendinginan. Cukup tidur. Usahakan 7-9 jam tidur, berkualitas setiap malam untuk mendukung pelepasan hormon, pertumbuhan dan perbaikan otot, manajemen stres kronis, dapat memengaruhi kesehatan otot. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu misalnya masalah ginjal, diabetes, alergi, atau sedang mengonsumsi obat-obatan, wajib berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda. Mereka dapat memberikan panduan nutrisi yang aman dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda, Bapak dan Ibu. Kita telah mengungkap rahasia Bapak Heri untuk memiliki kaki tetap prima di usia senja, yaitu satu kebiasaan pagi yang ajaib. Kita belajar bahwa sarkopenia, atau hilangnya massa otot, adalah krisis tersembunyi yang bisa dilawan dengan memanfaatkan jendela kritis 2 jam pertama setelah bangun tidur.
kami telah membahas 6 pilihan sarapan kaya protein telur, Greek yogurt, oatmeal dengan protein, tahu atau tempe, salmon, bubuk protein yang ideal untuk momen emas ini. Memasok tubuh dengan nutrisi tepat di pagi hari akan menghentikan penyusutan otot, merangsang pertumbuhannya, dan memberikan energi stabil sepanjang hari. Hasilnya nyata, peningkatan kekuatan kaki, keseimbangan, daya ingat, penurunan risiko jatuh, dan tidur yang lebih nyenyak. Ini adalah pendekatan alami dan efektif untuk menjaga kemandirian dan kualitas hidup Anda di usia emas. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda terinspirasi untuk mulai menerapkan kebiasaan pagi ini dan merasakan sendiri kaki yang lebih prima? Ayo, hindari kebiasaan buruk yang mempercepat penyusutan otot, seperti melewatkan sarapan, hanya makan karbohidrat sederhana di pagi hari, atau gaya hidup tidak aktif. Mulailah dengan langkah kecil untuk mencoba salah. Satu pilihan sarapan ini setiap pagi, jangan sungkan untuk membagikan informasi berharga ini kepada teman-teman lansia, kerabat, atau siapapun yang ingin menjaga kekuatan kaki dan hidup aktif. DUCA, bersama kita bisa membangun komunitas lansia yang lebih sehat, kuat, dan berpengetahuan.